Kota, saya John dari Kongko Wisata. Kongko Wisata adalah sebuah YouTube channel yang memperkenalkan daya tarik dari sebuah destinasi wisata, baik itu di mancanegara maupun di dalam negeri. Sesuai dengan tagline kami, Inspiring Your Next Destination. Pastrami Orgasm. Kenapa diberi namanya, kok intriguing sekali. Restoran ini ya, waktu tahun 1989 ya, itu ada film yang syutingnya berlatar Katz's Delicatessen ini ya, di mana sepasang Harry dan Sally ya, mereka saling ngobrol di sana ya. Ini 18 tahun ke atas ya. Di akhir adegan tersebut itu sampai bilang, saya mau pesan seperti yang dia makan. Kata terkesan ya. Beberapa hal yang ilegal di negara lain tapi di Amsterdam bisa dilegalkan, termasuk gini, mungkin ganja. Iya, betul. Ya, kita bisa juga isepnya di sana, bisa juga dibawa pulang. Pokoknya ini bebas. Sebenarnya kayak Red Light District. Itu emang objek wisata juga di Belanda. Jika ada semacam aturan, so perempuan-perempuan yang di situ tahu, ya kalau kita kesana jangan pakai kamera. Itu pertama. Yang kedua, mereka bisa membedakan antara turis yang hanya untuk lihat-lihat aja atau turis yang mau memang berminat gitu. Tapi ombak Mentawai ini yang uniknya dibanding daerah-daerah lain, dia mencar di mana-mana. Ombak ini tidak sepanjang tahun, dari April sampai November. Jadi makin gede ombaknya makin dicari oleh serbuan itu. Teh Talua Balengge, jadi tehnya sangat kental dan itu telur itu mateng karena airnya sangat panas. Di Harar itu pasti masyarakat tuh punya dua pintu, satu pintu buat manusia, satu lagi buat hyena gitu. Hyenanya tidak dipelihara ya, itu liar. Ini adalah satu spot yang memang dia sering datang ke situ gitu, dan akhirnya dibuatlah spot untuk berfoto sama hyena ini. Umur sih laki-laki harus memberi mas kawin perempuan minimal itu semakin besar plate piringan yang bisa dia bawa, semakin banyak sapi yang laki-laki harus serahkan mas kawinnya. Harap subscribe, like, dan follow sosial media Kongko Wisata agar Anda mendapatkan update-update terbaru dari kami. Halo, Bro Edmond, kita ketemu lagi nih, Bro. Halo Pak JK. Iya, kita sekarang sudah sampai di episode ke-13 nih, Bro Edmond, dan kami dari Kongko Wisata mengucapkan terima kasih kepada Bro Edmond yang sudah setia selalu membantu kami ya. Dan dulu dibantu di episode ke-4 ya Bro ya, Sumatera Barat, dan ini sekarang dibantu lagi di episode ke-13. Kita akan membahas Taiwan hari ini Bro ya, Taipei, Taichung, dan beyond. Dan nantinya kita akan kedatangan narasumber dua orang dewi-dewi yang cantik ya Bro ya, dan akan sharing mengenai objek-objek wisata dan kuliner di Taiwan ya.
Dan sebelum kita buka acara ini, mungkin ada beberapa pengumuman dan announcement yang kita perlu sampaikan kepada para sobat kota. Pertama adalah resolusi tampilan di Zoom belakangan ini entah kenapa tidak bisa lagi Full HD. Jadi mulai episode ke-12 kemarin, sobat kota kita minta untuk mengikuti live talk show Kongko Wisata ini semuanya via YouTube, bro, supaya teman-teman bisa menikmati tampilan yang sangat tajam ya. Dan tapi tetap untuk interaksinya tetap bisa jalan, sobat kota tetap bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan komen via kolom live chat di YouTube selama acara berlangsung. Dan di akhir acara kita akan ada sesi tanya jawab yang mana host yaitu Anda, Bro Edmond, akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang terpilih yang akan kemudian langsung dijawab oleh kedua narasumber. Terakhir, saya ingin sampaikan bahwa jangan lupa subscribe, like, dan follow sosial media Kongko Wisata. Dan tentunya rekaman acara ini masih bisa ditonton ulang di YouTube channel Kongko Wisata kapanpun sobat kota punya waktu. Demikian beberapa pengumuman dari saya, dan saya akan titipkan acara ini kepada Bro Edmond. Mohon dilanjutkan dengan perkenalan narasumber dan sebagainya. Dan tentunya kita juga akan apresiasi kepada Onta ya untuk acara ini disponsori oleh Onta. Silakan, Bro. Baik, terima kasih Pak JK untuk waktu dan juga kesempatannya di episode yang ke-13 ini. Luar biasa sekali dapat kesempatan sekali lagi. Semoga sobat kota selalu dalam keadaan sehat begitu ya di tengah pandemi ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang, bukan membahas sih, lebih tepatnya kita ngobrol-ngobrol santai sama dua bidadari, dua wanita cantik tentang Highland of Thailand. Taiwan ya. Taipei, Taichung, dan juga Beyond ya. Dan hari ini kita juga pastinya selalu didukung dan disponsori oleh satu aplikasi yang bernama Onta ya, atau Online Travel Assistant. Jadi Online Travel Assistant ini mempunyai dua keunggulan. Yang pertama adalah sebagai marketplace ya. Sebagai marketplace artinya nanti teman-teman atau sobat kota mungkin yang punya bisnis travel boleh langsung masukin bisnisnya ke aplikasi ini, biar nanti kalau ada rekan-rekan yang minat dengan jasa dan lain sebagainya dari bisnis travel teman-teman bisa langsung bertransaksi di sini. Dan keunggulan kedua ialah sosial medianya ya. Seperti kalau teman-teman tahu platform sosial media Instagram, nah sama seperti di Online Travel Assistant ini kita bisa post, kita bisa posting foto-foto kita selagi jalan-jalan, bisa di komen, bisa saling berbagi keceriaan khususnya di dalam pariwisata ya. Itulah dia sponsor kita di Online Travel Assistant, jangan lupa di-download ya. Oke. Dan pastinya selanjutnya kita akan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini di episode yang ke-13 ini. Yang pertama ini adalah Sisfona Teni. Wah, boleh dong minta suaranya Sisfona? Hai, halo semuanya. Hai Sisfona. Halo, Tajahama. Apa kabar? Baik. Ya, Sisfona boleh dong kasih sedikit background nih buat sobat kota yang baru aja nongkrong di sini nih. Buat nongkrong sini ya. Halo semuanya, teman-teman traveler di Indonesia, apa kabar? Dan semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih untuk kesempatan ini bisa berjumpa di hari ini di Kongko Wisata dan Onta ya di sini ya. Dan juga di sini bisa ketemu dengan cowok ganteng ya, Swaike ya, dengan Edmond ya di sini host kita. Iya, saya Fona, saya mewakili dari Daily Travel Service di Taiwan. Jadi saya bekerja di dunia travel ya, suka jalan-jalan memang. Kalau nggak guiding ya, saya guiding diri sendiri ya. Jadi tiap hari suka jalan-jalan. Jadi udah gitu saya suka explore ya. Jadi nanti saya akan share tips
District ya, terus tempat-tempat baru yang Instagram ya, yang harus kita kunjungi di Taiwan di sini. Jadi saya suka cari yang unik-unik, yang bingung-bingung ya. Kenapa bingung-bingung ya? Soalnya Taiwan tempat yang unik dan indah itu semuanya tersembunyi. Ya, jadi agak-agak sedikit bingung mencarinya ya. Gitu aja. Nanti Gitu. kita akan ngobrol-ngobrol Nanti lagi kita ya, Sis ngobrol Mona lagi ya. Oke. Oke. Dan juga aku nggak cuma sendiri, juga bersama Sis Mona, tapi juga ditemani sama satu sister kita lagi. Ini dengan Sis Farini Anwar. Wah, boleh minta suaranya nih, Sis Farini? Halo. Halo, kedengeran suaranya? Iya, kedengeran. Halo semuanya. Yes. Salam sehat ya dari Taiwan, Taipei. Ini langsung live nih ya, Sis Mona sama Sis Farini dari sana ya? Langsung. Jadi kita di Taipei ya, kalau Fona ada di Tamsui. Nah, terima kasih nih, karena senang sekali dapat kesempatan ngobrol di Kongko Wisata dan Onta ini ya. Nah, saya Farini dari Radio Taiwan Internasional. Ya, kalau di Indonesia mungkin setara ya dengan RRI, itu Radio Republik Indonesia. Jadi di RTI ada beberapa bahasa asingnya, termasuk bahasa Indonesia. Ya, dan saya itu adalah koordinator dari seksi bahasa Indonesia. Nah, biasanya nih kalau Farini lebih banyak cuap-cuapnya di depan mikrofon ya. Terus kemudian juga kadang-kadang ya liput kegiatan berita dan juga ke objek wisata, serta ke tempat-tempat kuliner dan lain sebagainya sih, untuk membuat ya FB juga, video juga, dan lain sebagainya. Jadi berharap pada kesempatan ini Farini juga bisa sedikit ngobrol, sharing ya. Tentu saja Farini bukan expert sekali, tetapi Farini tahu karena sudah 20-an tahun di Taiwan. Wow, baru 20-an tahun apa sudah 20-an tahun? Baru sih, baru lah. Oke, thank you Sis Farini untuk programnya. Sis Mona, kita langsung lanjut saja. Nah, ini dia ya. Mungkin udah nggak sabar lagi rekan-rekan dari Sobat Kota ingin mengetahui ya. Kalau ini kita dari kejauhan dulu ya. Dari kejauhan tentang geografi dari Taiwan. Mungkin ada yang boleh share sedikit? Sis Mona, silakan. Oh iya, oke ya. Jadi buat teman-teman traveler yang mungkin sudah pernah atau belum pernah ke Taiwan ya, Taiwan kalau kita lihat itu unik ya, kecil banget dari peta, sangat kecil sekali, lokasinya sangat strategis sekali ya. Jadi Taiwan ini kurang lebih 36.000 square meter ya, seperti Jawa Barat luasnya, dengan penduduk totalnya itu ada 23 juta seperti DKI Jakarta ya. Dan lokasinya itu kita berdekatan dengan Cina ya, itu kita kurang lebih ada 100 km ya jaraknya dengan Cina. Terus di atas kita ada Jepang, tetanggaan dengan Jepang, dan di selatan tetanggaan dengan Filipina, dan di sebelah timur kita tetanggaan dengan Samudra Pasifik. Jadi kita kecil-kecil tapi kita sangat pedes ya. Kenapa pedes? Cabai rawit ya. Karena isinya banyak ya. Jadi di satu pulau yang kecil ini kita ada ratusan gunung ya. Dan termasuk Taiwan itu adalah Taiwan itu adalah pulau nomor 4 tertinggi di dunia ya. Dan kita punya gunung lebih tinggi daripada Gunung Fuji ya. Jadi di Asia Tenggara kita punya gunung Jet Mountain ya, termasuk gunung paling tinggi ya. Jadi penasaran kan ya? Oke. Penasaran banget pastinya, Sis Mona. Nanti kita akan menjelajah lagi secara lebih dekat, begitu ya, tentang Taiwan, Taipei, dan sekitarnya dari selatan, utara, barat, timur akan dibahas hari ini ya. Semuanya ya. Sebelumnya kita setelkan video singkat dulu ya, Bu ya. Oke. Ya, itulah dia sedikit cuplikan video Taiwan, Taipei, sekitarnya. Dan kita langsung mulai saja. Inilah dia episode yang ke-13 bersama dengan Sis Mona dan Sis Farini. Kita mulai menuju kedalaman dari Taiwan. Silakan Sis Mona. Hai semua teman-teman. Nah, hari ini kita bawa jalan-jalan. Kita mulai dari Pulau Taiwan yang paling utara ya, dan ini pulau yang paling kecil. Jadi Heping Island. Tapi pulau ini connect dengan Main Island Pulau Taiwan ya. Jadi teman-teman ke sini bisa naik kereta api ya ke sini dari Taipei City ke Cilung, terus udah gitu ganti bus. Nah, di Heping Island ini dulunya termasuk ini ya, island yang dipakai oleh orang Spanish ya. Mereka biasa ada
ini trading di sini. Terus jadi di island sini dulu tuh ada castle ya. Castle pertama Spanish punya castle di sini. Nah, terus udah gitu sekarang tempat ini kalau teman-teman ke sini itu tempatnya Instagram banget, apalagi di pagoda ini kalau cuacanya bagus, teman-teman bisa foto serasa seperti lagi memeluk ocean di sini ya. Terus udah gitu nanti teman-teman bisa melihat di depan Heping Island itu ada satu pulau yang hanya panjangnya 1 kilo itu namanya Cilung Cilung Pulau Kecil ya, Pulau Cilung Kecil di situ. Nah, jadi di sini jangan lupa untuk explore. Udah gitu kalau buat teman-teman yang suka berenang ya, kita di sini ada ocean swimming pool yang benar-benar pokoknya mantep banget ya, bisa merasakan ombak di laut langsung, tapi itu di kolam berenang ya. Nah, terus udah gitu di sini tentu saja teman-teman bisa melihat ya geografi Taiwan ya, Pulau Taiwan yang dulunya awal mulanya itu dari vulkanik dari gunung berapi ya yang naik ke atas ya. Nah, Taiwan sekarang punya peringkat nomor 4 ya sebagai pulau tertinggi di dunia ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, terus kalau ke sini ada entrance fee-nya itu 80 NT per tamu ya. Jadi teman-teman bisa explore di sini. Boleh kasih tahu sedikit 1 MT itu Mm-mm. sekarang berapa rupiah sih Spona? Jadi Sekarang supaya kita bisa ada bayangan. 1 NT ya, 1 New Taiwan dollar itu kurang lebih kalau kita rupiahkan itu 500, 1 banding 500. 500 rupiah ya? Iya, jadi mau Oke. dikalikan 500. Oke. Kita boleh lanjut si Spona ke destinasi Kita lanjut berikutnya. ya. Dari sini kalau kita jalan kaki ya, cepet jalan kaki ya teman-teman, mungkin 40 menit, 30 menit jalan kaki atau naik mobil 10 menit akan sampai di Genping Colorful Fishing Port ya. Jadi ini salah satu fishing port yang paling penting dulunya di Taiwan ya, paling besar juga, yang sekarang sudah dirombak ya. Jadi sekarang lebih menjadi tempat yang kreatif. Jadi buat teman-teman yang suka foto di sini nanti bisa merasakan ya kehidupan fishing life di sini yang sangat berwarna-warni. Terus kalau di malam hari ya akan dipasang lampu di sini. Jadi nanti lebih kesannya lebih romantis lagi di sini. Nah, terus udah gitu kalau sore-sore teman-teman sambil jalan ya bisa afternoon tea di sini. Karena banyak kafe-kafe unik di sini ya, banyak kafe-kafe terpencil tersembunyi di dalam fishing port ini. Wow, saya suka tuh yang tersembunyi itu ya. Betul, itu banyak ini- hidden gems ya. Ya, ini fotonya nih ya untuk yang sore hari ke malam ini ya berarti ya. Betul banget. Jadi bisa di sini ingat bisa masukin ke IG. Ya, kita bisa. Oke. Like-nya pasti banyak nih ya. Nah, Tuh. selanjutnya Parini ya. Parini, oke. Kalau nggak Parininya tidur gitu ya, dia biasa cuap-cuap gitu. Kalau nggak Parini nggak jalan. Selanjutnya ini ada belalai gajah nih, wah ini Iya, menarik sekali kebetulan ini ya. juga nih ini juga salah satu tempat fan trip kantor Farini nih, RTI ya. Iya, jadi ya yang pasti Farini udah kelihatan gambarnya kan ya. Yang pasti Farini cuma ngajarin aja ya kalau seandainya mau foto di sini itu kalau mau dapet gading belalai gajahnya itu mesti dari jarak jauh. Apalagi buat Anda yang takut ketinggian ya. Jadi sebelum menuju ke sana itu boleh bilang ada pelataran. Nah dari sana udah boleh siap hunting foto. Nah sementara kalau seandainya mau foto di atas gading gajahnya itu, nah mesti orang lainnya tuh jarak jauh, jangan sama-sama dekat. Kalau nggak dapetnya cuma batu-batuan aja. Nah yang pasti nih di sini kalau itu untuk orang yang takut jangan coba-coba ya karena ya agak sedikit juram. Kemudian kan bawahnya langsung laut. Nanti jangan-jangan begitu melongok ke bawah langsung ketakutan. Dan yang pasti nih kalau seandainya hujan, karena ini kan dekat daerah Kilong situ, yang dibilang kota hujan. Nah biasanya tuh sering hujan. Kalau hujan tuh jangan terlalu ke batu-batuan sekali karena takutnya licin. Licin ya, licin. Jadi ini juga pemandangan siang beda, kemudian juga pemandangan sore juga bisa dapat view yang oke banget buat Instagram. Wah, oke. Terus ini ada tambahan yang tadi. Kalau misalnya teman-teman takut ketinggian, teman-teman bisa cobain kayaking di sini. Jadi kayaking naik perahu ya, terus teman-teman bisa ambil foto view elephant trunk-nya itu satu langsung semuanya masih dapat ya foto masih dapat dari semuanya ya, jadi itu banyak aktivitas seperti pas lagi musim panas ya, bisa kayaking di sana atau SUP di sana. Tapi juga perlu cukup tenaga ya, Fon ya, energinya cukup ya, karena lumayan dari awalnya sampai ke tengah-tengahnya itu sekitar berapa lama waktu itu, Fon? Bolak-balik sekitar 2,5 jam sampai 3 jam ya, sambil foto-foto. Olahraga ya, lumayan. Olahraga. Iya. Oke, kita lanjut ke museum ya.
Nah, Ya. museum ini sih museumnya kebanyakan outdoor, ada sebagian indoor. Itu saat kita masuk indoor, kemudian di belakang itu outdoor. Nah, luas museum ini nih sekitar 110.000 meter square ya. Wow. Jadi kebanyakan ruang terbuka dan itu banyak patung toko-toko baik itu lokal Taiwan maupun internasional. Nah, semua itu kebanyakan ya dari bahan besi lah atau tembaga untuk yang di bagian luar ya. Dan bentuknya tuh lebih abstrak karena ya itu dia seperti, jadi kalau dibikin seperti batu nih kalau dilihat ya, ada patung Albert Einstein lah, Charlie Chaplin lah, dan yang paling terkenal di sini nih yang mesti difoto yaitu adalah orang lagi tai chi. Lagi ya seperti yang di olahraga gambar tai chi ini kan ya. terkenal dong. Iya. Jadi kita bisa ngikutin tuh gayanya dan kita bandingkan. Yang pasti kita lebih cakep karena kan itu mereka abstrak tuh gambarnya. Iya. Jadi tiruin tuh berbagai macam gayanya deh. Ini jangan lupa langsung deh buat masukin ke IG ya. Ya, segitu aja yang ini. Oke, lanjut lagi. Oke, Teapot Mountain ya. Nah, ini salah satu gunung di antara pegunungan-pegunungan yang akan aku terangkan ya, kita jelasin nanti ya. Teapot Mountain lokasinya itu lagi di utara ya. Jadi kalau teman-teman tadi dari Cilung ya, habis dari tempat Haiji tadi, teman-teman bisa langsung ke sini naik bus ya. Terus udah gitu di Teapot Mountain ini kalau teman-teman suka hiking, suka melihat view laut dan bukit ya, itu teman-teman hanya sekitar 2,5 jam 3 jam ya round trip untuk hikingnya di sini. Nah, jadi kalau ke sini jangan lupa bawa segelas bubble tea dan minuman ya, terus gitu enjoy minumannya di atas pavilion, serasa lagi di atas awan seperti bidadari. Wow, udah ngomong-ngomong bubble tea aja ya. Tapi ya itu nanti ya kita bahas ya, itu jadi icon juga tuh. Tapi nanti kita bahas. Kita lanjut dulu ke destinasi berikutnya. Ini Teapot Mountain. Nah ini. Teapot Mountain. Nah, tadi kita habis hiking kan ya. Mungkin ada teman-teman yang suka cycling ya, suka naik sepeda. Jadi di Taiwan juga termasuk kota sepeda ya. Di sini kita punya Giant Factory ya, tempat sepeda paling besar punya factory di dunia. Nah di sini di Fulong Bike ini loop punya, jadi bentuknya tuh lingkaran sekitar 20 kilo kalau kita goes semuanya ya seluruhnya. Terus udah gitu kita akan melewati terowongan yang dulu bekas kereta api di tahun 1920 punya terowongan ini. Yang sekarang udah nggak dipakai, tapi kalau di dalam teman-teman bisa merasakan suasana zaman dulu masih ada lampu-lampu minyaknya. Terus udah gitu nanti ada suara kereta api pas lewat karena di samping terowongan ini ada terowongan baru lagi yang tahun 1980 dibangun, terowongan kereta api yang baru ya. Jadi di sini nanti teman-teman bisa melihat North Coast Taiwan punya ya pemandangan laut dari Laut Cina sampai ke Samudra Pasifik. Ini kita bisa sewa sepeda di situ? Bisa sewa sepeda di sini. Jadi teman-teman turun di Fulong Station dari Taipei kereta api, iya, terus sampai ke Fulong Station kurang lebih 1,5 jam perjalanannya. Nah, terus udah gitu di Fulong Station depan-depan banyak sekali vendor sepeda ya. Jadi ada sepeda biasa yang dari 100-200 sampai sepeda listrik yang harganya sekitar 300-400. Ya, jadi banyak pilihan buat teman-teman. Dan kalau seandainya, Faridi tambahkan ya, kalau seandainya pas ke sananya itu bulan Mei hingga Juli, nah begitu naik sepeda sampai ke Fulong Pantai Fulong, nah itu biasanya ada festival sand sculpture. Sand sculpture, jadi itu juga boleh bilang karya-karya yang diperlombakan dan biasanya kita bisa berfoto dengan karya-karya unik tiap tahun biasanya ganti. Dan kalau sekitar bulan 5 juga ada yang namanya Hokkaido Rock Festival. Jadi banyak sekali kegiatan di sana. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke ini dia. Santiago. Wah, ini bisa dibilang lighthouse yang paling romantis ya. Ini adalah simbol Taiwan bagian timur, kita bilang ya. Jadi Eastern Point-nya Taiwan paling sebelah timur. Udah gitu kita kenal ini, kalau kita bilang itu namanya The Eye of Taiwan. Kenapa? Karena dia yang melihat matahari terlebih dahulu di Pulau Taiwan ya. Nah, jadi di sini biasanya dipakai untuk syuting film, untuk syuting selain film, terus udah gitu buat pre-wed ya, foto-foto di sini. Jadi kalau teman-teman ke sini jangan lupa untuk melihat matahari terbit atau teman-teman juga bisa foto dan jalan santai di sini. Nah, itu satu lingkaran dengan yang Fulong Bike. Jadi kalau teman-teman naik Fulong Bike yang 20 kilo punya loop, teman-teman akan melewati Cape Santiago Lighthouse ini.
Untuk ngelamar juga bisa nih, untuk ngelamar ya, Siskona ya. Pasti langsung diterima. Oke, thank you. Kita lanjut lagi ke destinasi berikutnya, silahkan. Oke, Cilung Islet. Nah, ini mungkin tadi teman-teman bingung. Tadi kita bukannya di Cilung ya. Terus kok di sini ada Pulau Cilung lagi namanya Islet ya. Kenapa namanya Islet? Karena pulau ini dia itu hanya 1 kilo doang panjangnya. Jadi setiap summer teman-teman bisa naik ferry dari Cilung ke Cilung Islet di sini. Terus udah gitu teman-teman bisa one day tour di dalam ya. Jadi di dalam situ teman-teman bisa melihat salah satunya adalah bunga lili liar. Jadi kita bilang Formosa lili Taiwan. Jadi itu hanya ada di pulau ini. Nah, terus udah gitu teman-teman bisa nangkep kepiting di dalam sini ya, karena banyak kepiting di sini. Nah, terus udah gitu teman-teman juga bisa langsung melihat jelas ya, karena itu adalah volcanic island ya. Jadi bisa melihat jelas itu seperti apa ya. Lava yang dulu meletus dan sebagainya di sini. Oke. Selanjutnya? Selanjutnya kita mengarah ke sebelah timur ya, kita akan sampai di Ilan, ini di Taiping Mountain. Nah, ini gunung kesukaan saya. Kenapa kesukaan saya? Karena di sini banyak trek yang sangat indah sekali. Terus udah gitu kalau teman-teman pagi-pagi ke sini, teman-teman bisa naik pongpongce ya, kereta yang warna kuning. Nah, ini teman-teman mesti foto di sini karena kalau pas lagi naik kereta ini dan foto, rasanya tuh kayak lagi naik kereta di atas awan karena di sini tuh pagi-pagi ya langsung berkabut semuanya ya, penuh dengan kabut di sini. Nah, terus udah gitu karena di sini ada rel kereta api yang zaman dulu waktu kolonial Jepang, jadi rel kereta api yang dulu tuh dipenuhi dengan lumut-lumut hijau ya. Jadi rasanya tuh kayak lagi di dalam hutan yang sangat fairy tale sekali. Terus teman-teman ke sini bisa mandi hot spring, teman-teman juga bisa jalan-jalan di atas pegunungan 2.500 meter ini, ada juga ini ya danau ya di atas ya, jadi teman-teman bisa sana lihat foto-foto. Mandinya ditemenin nggak? Mandinya ada monyet di sana, Formosa. Wah, ini Pak JK ya, tipis-tipis juga nih kayaknya. Ini tadi kalau boleh tahu tadi yang di Popang Tren itu tadi ada orang pada ngantri, itu apa ya? Maksudnya mereka untuk ngantri untuk keretanya atau? Iya, mereka ngantri untuk naik keretanya. Karena karena tiket kereta ini mereka itu nggak ada reservationnya. Jadi mereka langsung jual kalau sudah sold out ya udah habis. Jadi biasanya orang pagi-pagi jam 7 mereka sudah naik gunung, sudah sampai di sini. Untuk ngantri ya. Untuk jadi harus ngantri, betul. Oh, memang satu destinasi yang cukup ini juga ya. Yang sangat ramai. Apalagi kalau pas hari libur ya. Betul. Untuk local people juga ke sana juga ya. Sekarang boleh bilang iya, banyak. Oke. Kita lanjut lagi nih ke bunga sakura. Yes. Sakura. Nah, ini kesukaannya Cifarini nih. Bukan hanya bunga sakura aja sebenarnya, ini karena kalau bunga sakura itu sekitar bulan Februari hingga April awal ya. Tergantung sekarang kan musimnya agak panas, jadi biasanya tuh lebih maju. Nah, sebenarnya kalau untuk Wuling Farm ini itu boleh bilang setiap musim pemandangannya berbeda. Yang pasti pemandangan gunung. Nah, jadi ini karena semua itu sekitar pegunungan yang tingginya tuh sekitar 2.000 sampai 3.500 meter. Kalau sekarang ini Desember ini warna apa nih? Udah sakuranya sih udah nggak ada, tapi biasanya bunganya agak putih, bunga putih. Tapi belakangan ini karena sering hujan ya, bisa jadi bunganya sudah pada berguguran. Dan karena di kota aja cuacanya, suhunya itu sekitar 20, di sana mungkin sekitar 10. Pak ini pernah ke sana ya, pada saat itu sudah lewat musim sakura, tetapi musim di mana red maple ya jadinya. Jadi daunnya pada menguning. Kalau sekarang ini lagi bulan 12 di sana lagi maple leaf ya. Jadi suasananya lagi masih musim gugur. Nanti masuk bulan 1 baru akan mulai sakuranya mulai mekar ya. Dimulai dari bunga warna putih terlebih dahulu di sana. Jadi di Wuling ini salah satu tempat yang kalian bisa melihat 4 season di Taiwan yang sangat jelas. Jadi ada musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin di sini. Dan tempat yang seru buat camping ya kalau mau lihat bintang-bintang ya. Berarti kalau mau dapetin sakura itu paling bagus tuh di bulan apa tuh? Paling bagus kalau untuk Wuling dari bulan 1 sampai bulan 3 karena jenis sakura berbeda-beda. Di sana ada 400-an jenis sakura. Cuman karena di sana penginapan kurang begitu banyak, biasanya mereka dari Wuling itu mungkin turunnya ke Qingqing Farm atau dekat daerah sekitarnya.
Dan biasanya pagi-pagi mesti sudah naik gunung, karena kalau mau turun gunung itu biasanya sekitar jam 2 sore udah mulai kabut tebal. Jadi harus diperhatikan waktunya. Itu yang paling penting. Pemandangannya bagus dan cuacanya beda sekali. Itu dingin sekali. Jadi mungkin di kotanya itu musim panas, di sana sudah musim dingin. Sudah musim gugur ya. Beda datarannya soalnya iya. kali ya. Beda datarannya. 3.000-an. Pemandangannya oke banget sih. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tapi sebelumnya buat sobat kota yang mau nanya-nanya, nanti kita di akhir acara kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi kalau mau nanya langsung taruh aja di live chat di YouTube ya. Ada kolomnya live chat. Jadi kalau mau nanya nanti kita akan pilih pertanyaannya, kita akan tanya langsung sama narasumbernya yang tinggal langsung di sana, gitu ya. Kita lanjut nih ke Turtle Island. Silakan. Ke Turtle Island. Wah, nah ini kalau misalnya teman-teman naik kereta api ke Ilan, ya ke bagian sebelah timur, teman-teman akan melihat dari jarak jauh, yaitu ada satu pulau bentuknya seperti pulau penyu ya, seperti turtle ya di sana. Nah ini pulau teman-teman bisa kunjungi saat musim panas ya, karena akan ada ferry yang langsung dari Ilan ke Turtle Island di sini. Terus di sana teman-teman bisa melihat kayak dolphin ya, ikan paus ya. Terus udah gitu buat teman-teman yang hobi diving, ini tempatnya sangat cocok sekali karena teman-teman bisa diving di sini. Terus teman-teman bisa melihat, kalau kita lihat dari dekat ya, Turtle Island ini sebenarnya gunung berapi yang masih aktif. Jadi di sini masih ada bau sulfurnya. Jadi sebagian air itu warnanya putih. Makanya kita bilang juga seperti laut susu. Ya, jadi bisa mandi susu di sana ya. Jadi kulitnya langsung mulus, halus banget dan cantik di situ ya. Ya, terus udah gitu kalau teman-teman nggak suka diving, teman-teman juga bisa hiking ya, karena Turtle Island ini bisa teman-teman bisa hiking sampai ke top the mountain-nya di situ. Terus bisa melihat tempat-tempat militernya di dalam. Ya. Oke. Juga berarti itu nanti akan ada warning juga ya kalau misalkan ini masih aktif ya, benar nggak? Misal kalau kita mau ke sana, begitu kan? Iya. Jadi sekarang sih masih belum sih ya, dia masih sleeping ya, masih baik-baik kok, masih. Masih jadi kura-kura lah ya, masih jadi kura-kura ya. Masih jadi kura-kura kok. Ya. Kan dinamain kura-kura kan di sini kura-kura kan geraknya lamban, jadi dia juga memanasnya tuh lamban gitu. Oke, kita lanjut lagi ke destinasi berikutnya. Wah, ini kota kuno ya. Itu juga posisinya berada di Taipei. Ya, itu juga boleh bilang kota kuno yang sekarang ini mempertahankan ya untuk bangunan-bangunan kunonya, karena dari pemerintah sendiri, dari pemerintah Taiwan juga memberikan subsidi nih untuk bisa mempertahankan. Dan biasanya di sekitar situ adalah pemilik toko, yaitu toko teh atau mungkin juga toko beras dan toko souvenir dan lainnya. Nah, kebanyakan rumah-rumah di sini masih rumah kuno yang namanya Sanheuyen. Dalam arti di tengah-tengah rumahnya itu ada void, ada bolong. Jadi bisa kelihatan langit. Dan karena itu semua dijadiin toko atau juga dijadikan restoran, jadi kita saat masuk itu selain lihat barang-barang yang dijual, kita juga bisa lihat bagaimana dekor mereka dan juga lihat bagaimana rumah kuno Sanheuyen. Old town nih ya istilahnya nih ya. Ya, old town. Nah, biasanya mereka di sini juga ada istilahnya pemandu lokal untuk kawasan tersebut. Jadi yang menjadi pemandunya itu adalah pemilik toko sendiri. Karena masing-masing toko mereka tuh sudah generasi kedua, ketiga, bahkan mungkin ada yang keempat, kelima ya. Dan mereka memiliki cerita yang lebih banyak lagi dari masing-masing tempat. Oke. Dan daerah ini juga terkenal dengan teh ulung dan berasnya. Nah, ini mungkin ada tambahan ya, karena ini kita lagi Taotaocheon semua. Karena ini tempatnya dekat dengan Tihua Street ya, itu kita jalan kaki sekitar 5-10 menit kita udah sampai di sini. Nah, di Taotaocheon ini kalau teman-teman yang suka foto untuk sunset ya, ini tempatnya sangat wow. Terus teman-teman bisa olahraga, bisa naik sepeda di sini sambil ngebar di sini ya. Terus udah gitu, di sini yang paling uniknya adalah kalau setiap bulan 7 pada saat lagi White Valentine, Chinese Valentine. Jadi kita juga ada Chinese Valentine loh selain Februari 14 ya. Jadi di sini akan ada kembang api, pertunjukan kembang api di sini. Jadi itu biasa pas lagi Chinese Valentine itu penuh dengan pasangan-pasangan di sini. Bulan apa itu? Kalau kamu nggak punya pasangan, jangan khawatir, di depan Tihua Street itu ada tempel Dewa Bulan. Kamu cari pasangan dulu di sana. Manjur ya.
Nah, Chinese Oke, Valentine itu oke. bulan ke-7, tanggal ke-7 penanggalan Imlek. Mm-mm. Oh, oke. Jadi itu jatuhnya berubah ya, kadang-kadang bulan Agustus, kadang-kadang akhir Juli. Nah, tadi juga Mengikuti ada tanggalan Chinese ya. Tanggalan. Chinese. betul. Ya. Mm-mm. Tadi juga ada dikasih lihat foto untuk yang tempat ramai sebelumnya tuh depan, di mana kalau seandainya menjelang Imlek, biasanya 2 minggu atau 3 minggu menjelang Imlek, Imlek ini merupakan daerah tempat di mana membeli barang-barang, ya baik itu barang makanan maupun juga hiasan, itu untuk tahun baru Imlek. Saya pikir Dan- tempat buat cari angpau, bukan ya? Ya buat beli angpaunya, tapi tolong diisi untuk diberikan Oh, ya. iya. Oke, oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini beberapa gambar juga ya. Tatausan, ya. Tadi Ini ya. Tatausan. Mm-mm. Jadi mau doa enteng jodoh di sini ya. Sis, ya? Iya. Betul. Ini masih Ini ya. diingat paling penting. Oke, jadi buat Terus sobat terang kota Farini yang pernah masih coba jomblo lo, ya. Farini pernah coba lo untuk maksudnya jomblo bilang enteng langsung jodoh di terbang ke sini. Taiwan. Wah. Ya, yang jomblo langsung terbang ke Taiwan ya Pak JK ya. Betul. Nah, Oke. terus Lanjut lagi. iya, terus udah gitu di sini juga buat teman-teman yang suka kuliner ya. Jadi selain shopping di sini mencari teh, mencari ini Jodoh. medicine segala jodoh ya. Nah, jangan lupa di bawah ya ke URS 329. Kenapa namanya URS 329? Karena itu nama jenis nama berasnya. Karena Tatausan ini dulu sebenarnya adalah tempat penjemuran beras di sini. Jadi beras di sini sangat pulen, sangat enak. Ya, apalagi kalau dimakan dengan ada honey-nya di samping ya. Nah, di sini yang paling terkenal yang teman-teman mesti cicipi adalah nasi kecap babinya ya, poknya. Sorry ya buat teman-teman yang mungkin yang tidak halal ya mungkin di sini. Tapi dia ada makanan-makanan lain juga yang sangat Taiwanese karena di sini teman-teman bisa cobain Taiwanese flavor cuisine punya di sini. Dengan Oke. suasana seperti kembali ke tahun 1920. Nah kan tempat ini juga sering dijadikan tempat yang priwet ya, foto priwet. Iya. Oh, iya. Banyak Kita- tadi ya. Pokoknya ini foto-foto Instagram semua, mau buat prewed, mau buat lamaran, semua pasti Betul. bisa ya kan di semua destinasi kan. Dan ini salah satu ikonik yang mungkin sobat kota udah paling sering lihat ya, yang paling tinggi sendiri gitu ya di Taipei. Silahkan ini Taipei 101. Taipei 101. Wah, ini mungkin nggak ada yang nggak kenal kali ya, karena tempat ini tempat pasang kembang api setiap end of the year ya. Di sini kita mesti nonton di sini. Nah, jadi Taipei 101 di sini ini bisa bilang gedung paling tinggi di Taiwan. Dulunya juga 2004 sampai 2010 tuh dapat julukan gedung paling tinggi di dunia ya. Nah, uniknya kalau teman-teman ke sini, teman-teman selain bisa shopping, karena ini satu kompleks shopping semua, teman-teman bisa naik ke lantai 89 ke observatorinya di sini. Nah, kalau teman-teman pengen lebih adventure lagi, pengen merasakan outdoor, teman-teman bisa naik ke lantai, maksudnya itu namanya lantai 101, benar-benar 101 ya, dengan ketinggian 460 meter. Di atas teman-teman bisa melihat view 360 derajat ya, terus bisa foto di atas, karena ada fotografernya. Oke. Tapi Nah, ini dan jantung seperti harus Will dipersiapkan Smith ya, seperti jantung ya. ini. Betul. Rasanya nanti seperti the top ya, lagi berada di atas ya. Iya. Kalau kita ke sini ketemu Will Smith nih. Pasti ketemu fotonya nanti di sini. Uji nyali ya. Oke, oke. Ya. Tapi Taipei 101 ini memang perkantoran memang ya, atau memang khusus dibangun buat kita objek wisata juga nih? Jadi di sini sebenarnya ada 2 tempat, sebelahnya mall, dari lantai basement Oh ya, ini 2 ya, sampai shopping mall ini ya. basement 2 sampai lantai 5. Kemudian sebelahnya itu yang benar-benar gedung tertingginya yang tingginya 508, itu bawahnya perkantoran. Di atasnya di lantai 88, 89 sampai 91 ya. Yang termasuk outdoor itu baru yang buat observatory. Dan di 88 juga ada restorannya. Jadi kalau seandainya pas kebetulan makan, ya boleh juga untuk foto-foto di sana. Karena untuk naik ke atas juga biayanya lumayan ya. Berapa tuh biayanya itu? 600 ya. Sobat kota Kalau bisa untuk mempersiapkan. Iya, jadi untuk tiket itu sekitar 600 ya per tiket. Per orang. Iya. Jadi
ke situ. Tapi kalau mau teman-teman mau merasakan seperti apa berada di atas 101 ya, karena di sana banyak sekali bukan cuma view, banyak juga restoran-restoran fine dining di atas ya, termasuk Starbucks paling tinggi ya, itu juga ada di atas. Nah, kalau yang Farid suggestion nih, kalau seandainya mau naik ke Taipei 101 ini, itu biasanya pilih sekitar pukul 4 biar bisa dapat view siang dan juga view matahari terbenam dan malam. Karena view ini beda-beda. Jadi Anda bisa 2 jam di sana karena biasa, apalagi kalau musim dingin ya. Kalau musim dingin mungkin sekitar jam 5, jam setengah 6 sudah gelap. Nah, kalau musim panas biasanya mungkin setengah 7 atau jam 7. Jadi bisa manfaatkan karena muter itu perlu waktu minimal 1 jam ya untuk setiap sudut. Apalagi kalau foto ya udah mungkin bisa 2 jam kali ya. Musim dingin naik ke atas udah dingin, udah ketakutan, kaki ini ya. Iya, kan kita nggak keluar yang ininya, yang skyline-nya. Oh ya, untuk yang di outdoor-nya ini juga tergantung dari kecepatan angin pada saat itu dan juga hujan. Cuaca. Biasanya kalau cuacanya buruk tidak diperbolehkan, tidak dibuka Mas. Jadi harus juga. Juga di sekelilingnya Taipei 101 juga ada shopping mall juga tadi ya. Tadi saya udah lihat ya ini. Betul. Juga ada Bella apa tadi? Ada Bella Vita. Iya. Ada Mitsukoshi, ada Breeze ya. Jadi itu boleh bilang kalau seandainya ke Taipei 101 sekitarnya itu at least menyediakan waktu setengah hari untuk muter-muter aja tuh dari mall ke mall, dan biasanya kalau Anda perginya hari Sabtu atau Minggu itu bisa kadang-kadang bisa menyaksikan pertunjukan dari seniman jalanan bilangnya. Seniman jalanan tapi yang harus mendapatkan izin dari pemerintah Taiwan sendiri. Jadi akrobatnya, pertunjukannya itu nggak sembarangan. Yang pasti menarik. Nah, buat sobat kota mungkin yang ini dia nih, yang mungkin nggak mau kocek yang cukup besar ya kan? Ya, buat teman-teman kalau mau mencari yang experience-nya berbeda, terus udah gitu mau mencari sesuatu yang unik ya, nah teman-teman dan sehat ya, ingat di samping 101 kita ada namanya Elephant Mountain. Nah di sini teman-teman hanya naik MRT satu stasiun dari Taipei 101 dan teman-teman bisa cobain hiking. Ya, nanti di atas teman-teman bisa melihat full satu gedung 101 ya. Jadi kalau mau foto full picture 101 itu dari sini tempat spot yang paling bagus. Dan juga ini mungkin tempat spot yang cocok buat melihat kembang api ya. Jadi kalau ke sini teman-teman bisa, karena dibuka open 24 jam ya. Jadi malam pun kalau teman-teman mau ke sini juga masih bisa. Ini ada tiket masuknya atau gimana nih? Ini nggak ada tiket masuk ya. Jadi ini free di sini. Tapi dibutuhkan tenaga. Mesti siapin tenaga ya. Ya, kenapa? Soalnya dari bawah start sampai ke atas itu semuanya tangga. Jadi mungkin teman-teman mau menghabiskan sekitar 20-30 menit untuk hike ke atas. Nah, ini pemandangan sore dan malamnya nih ya seperti ini nih. Betul. Jadi teman-teman bisa dapetin satu city view semua plus 101. Jadi untuk mau sampai ke Xiangshan ini itu cukup dengan naik MRT terakhir untuk jalur merah saat ini, yang namanya Xiangshan. Iya. Terus sampai sana kita paling kita telepon Sispona, ketemu di sini gitu. Jangan takut sudah di atas. Jangan takut kok, di Taiwan petunjuknya cukup jelas ya Fon ya. Di Taiwan petunjuk terutama di kota-kota besar seperti Taipei salah satunya. Betul. Tapi kalau kamu telepon saya di atas jam 8, saya nggak di sini lagi. Saya nongkrongnya tempat lain. Oh ya? Nanti aku ikutin deh. Kita lanjut ya. Kita lanjut, tadi sudah di slide berikutnya. Silahkan, ini ada drunk play bar ya kalau nggak salah ya tadi. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau misalnya udah jam 8 itu saya nongkrongnya di sini. Oke. Jam 8 pagi apa jam 8 malam, Fon? Jam 8 pagi apa jam 8 malam? Tergantung. 8 pagi baru pulang kayaknya. Oh gitu. Lanjut ya. Drunk play bar nih silahkan. Nah buat teman-teman yang nggak mau capek-capek hiking, terus buat dapetin one-on-one view, terus gitu mau bisa enjoy ngobrol-ngobrol dan cobain minuman-minuman koktail ya, teman-teman bisa pergi ke Drunk Play Bar. Ini lokasinya di atas gedung mall ATT for Fun ya. Jadi satu kompleks daerah 101 itu semua mall, shopping mall semua. Nah di sini teman-teman bisa cobain
minuman-minuman yang kreatif, dan tentu kalau dari picture teman-teman bisa lihat ya, tempat ini memang sudah disiapkan buat teman-teman yang suka foto ya. Jadi teman-teman bisa foto dari yang ada di snow globe di dalam ruangan sampai yang di luar. Ya. Jadi kalau sini jangan lupa untuk membawa teman ya, biar ada yang fotoin. Oh iya. Jangan sendiri ya. Jangan sendiri ya. Oke, lanjut. Nah. Ini Mango Ice Monster. Iya, kalau seandainya kita pergi ke daerah sini, kebetulan musim panas, boleh nih cobain untuk Mango Ice Monster. Ya, Mango Ice Monster itu ya dibikin seperti yang terlihat ya, esnya dibikin tinggi, kemudian juga esnya itu sudah rasa mangga. Jadi dari es balokannya itu udah rasa mangga, pas lagi diserut itu jadi esnya lebih gimana? Lebih lembut ya. Dan di sampingnya akan dipakai mangga. Bisa juga kalau seandainya pas musim strawberry atau ya secara umumnya ada juga bisa pakai kacang merah dan lain sebagainya. Nah biasanya nih kalau es mangga ini yang diincar sih turis Jepang sama turis Korea. Konon dikatakan katanya mangga di Korea tuh mahal banget. Di Jepang juga mahal banget. Kalau di Indonesia sih boleh cobain sih yang rasa-rasa lainnya seperti rasa sakura. Iya, oke. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini ke tetangganya silakan. RTI, tangganya RTI. Iya, tetangganya si Farini ini ya. Tiap kali sering ngelewatin, meskipun cuma ngelewatinnya matanya aja ya, karena ini. Cici, tetanggamu apa rumahmu itu? Jangan bongkar rahasia, Kona. Ya, ini kebetulan ya Grand Hotel tuh berada di sebelah RTI ya, dan ini gedungnya boleh bilang di atas gunung dengan bentuk seperti kuil. Biasanya kalau kita hanya liwat saja pasti sangkanya itu kuil. Nah, di sini kita bisa berfoto ria karena ini boleh bilang bukan objek wisata yang ramai. Jadi pada saat Anda datang itu biasanya dari bawah sudah harus mulai berfoto dari tangganya. Karena dapat background belakang secara full. Hotelnya secara full karena hotelnya lumayan gede, besar. Kemudian dari samping kiri kanan juga ada pemandangan dari atas gunung. Nah setelah itu Anda masuk silakan ya, karena ini hotel ini meskipun hotel tetapi boleh dibilang banyak orang umum yang datang cuma untuk foto aja sih. Oke. Tanpa perlu bayaran. Nah kalau kayak gini biasanya di tengahnya itu akan ditaruh bunga atau juga hiasan seperti kalau pas ada lagi event ya Natal atau event Imlek biasanya dihiasi dengan ya itu dia suasananya. Seperti ini juga dalamnya juga otentik ya, maksudnya kita otentik sekali, foto-foto ya kan merah sekali, karpet segala macam, punya cendelier seperti itu. Betul. Kemudian ini di tangga dalam ya, kalau tangga depan tuh tangganya batu, tapi di sampingnya ada jembatan putih ini. Kemudian kalau di dalam itu tangga dalam naik ke atas lagi, di belakang itu juga masih ada tuh foto-foto mengenai sejarah dari hotel ini. Yang pernah menginap di situ seperti Bill Clinton juga pernah ya, Michael Jackson juga pernah ya, dan lainnya. Dan kalau sudah kesini jangan lupa mampir ke RTI ya. Oke, siap. Kayaknya saya mampir RTI dulu deh baru ke sebelah deh. Biar diantar kan? Biar diantar. Nanti dapat kue taro. Kue taro. Oke. Oke, kita lanjut nih. Silakan. Nah, ini kalau teman-teman yang suka melihat taman kota ya, di Taipei itu kita punya kota sangat unik sekali. Kita bilang mungkin namanya kota hijau ya, karena kita banyak tempat-tempat jalan seperti taman-taman kota. Contohnya salah satu seperti Lin An Tai Park ini. Nah, Lin An Tai Park ini dia berdekatan dengan river ya, Tacha River di sini. Jadi teman-teman kalau ke sini bisa melihat taman dengan bentuk arsitektur Fujian punya bangunan di sini. Jadi bisa belajar sejarah, bisa melihat ya bangunan-bangunan sejarah. Dan ini juga tempat untuk priwet ya. Jadi kalau priwet banyak orang foto di sini. Karena tempatnya sangat vintage ya, sangat bernuansa masa lalu ya. Oke. Ini juga beberapa foto juga tadi ada di Lantai Park. Nah ini yang Tacha River. Jadi dari Lantai Park teman-teman bisa jalan kaki atau naik bus karena banyak sekali bus di ke daerah Tacha River. Nah ini salah satu riverside di kota Taipei ya, di tengah-tengah kota Taipei. Dan di sini teman-teman bisa naik sepeda. Terus udah gitu teman-teman bisa lari. Terus juga di sini playground untuk semua usia ya. Jadi
dari oma opa sampai anak-anak kecil mereka bisa main di sini. Bahkan sampai hewan-hewan peliharaan seperti anjing pun mereka suka lari-lari di sini. Bahagia mereka di sini. Ya, Terus tempat bahagia di sini. terus di sini kalau seandainya pas lagi Dragon Boat Festival juga akan ada di perlombaan Dragon Boat ya, perahu Ini naga. ya, yang perahu itu ya, yang Betul. Iya, Lagi yang makan bernaga bacang gitu ya. yang makan bacang. Kita kayaknya bawa makanan melulu nih jadinya ya. Karena biasanya Cici yang lagi Dragon Boat, aku lagi makan bacang di sana. Gitu ya. Oke. Berarti memang satu objek juga cukup menarik ya di Tache River saat ini ya. Betul. Oke, kita lanjut lagi ya ke Tamsui. Nah, ini tempatnya siapa nih Tamsui? Wah, ini kayaknya rumah saya ya. Ini benteng saya ini ya. Jadi ya bisa lihat ya, bentengnya warna merah bata ya. Ini sebenarnya merah bata ini, batu bata ini datangnya dari Indonesia loh. Nah, jadi benteng ini dibangun tahun abad 16 oleh Spanyol, habis itu diteruskan oleh orang Belanda. Makanya dikasih namanya benteng rambut merah. Kenapa? Karena menurut orang Chinese di Taiwan, orang Spanyol dan orang Belanda itu rambutnya warna merah. Jadi dikasih namanya Hong Mountain di sini namanya. Nah, dari sini teman di atas sini ya, di atas sekitar 500 meter ya, teman-teman bisa melihat sunset ya. Ini tempat melihat sunset yang paling romantis di Tansu. Ya. Jadi jangan lupa. Nah, terus udah gitu. Nah, dari yang Hong Mountain, teman-teman bisa naik sepeda, ya kan? Kita ada sepeda kota dari sini, Fort Domingo ke Tansu River dan Fisherman Wharf. Nah, ini tempat di mana kalau teman-teman dulu suka nonton Meteor Garden atau pernah melihat Meteor Garden, ya dengar, ini tempatnya Sancai dan Tomingse first kiss di sini. Jadi sangat romantis. Bahkan jembatan ini pun dikasih namanya Love Bridge ya. Jadi wah. Iya, anggap aja tuh ya yang di foto ini siapa saya juga nggak tahu ya. Yang anggap ini Sade sama Tomingse lah, anggap aja. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Ya, Yang Mingsan. Ini kalau Yang Mingsan ini boleh bilang gunung di tengah kota ya untuk Taiwan. Sebenarnya Taiwan sendiri kita tahu 55% itu pegunungan. Nah, kebetulan ini pegunungan yang ada di tengah kota yang mudah sekali akses untuk ke sana. Karena ada bus langsung dari Taipei Main Station menuju ke sana langsung, dan di sana boleh bilang climbingnya atau hikingnya itu juga nggak terlalu terjal. Jadi boleh bilang kadang-kadang untuk orang kota sendiri juga mereka bisa bersantai di sana. Nah, di sini itu 4 musim juga boleh bilang pemandangannya berbeda ya. Seperti kalau musim sakura, dia juga bunga sakura. Meskipun tidak sebanyak Wuling tadi, tapi kalau seandainya waktunya singkat dan hanya ada di kota Taipei, boleh pas lagi musim sakura boleh ke sini. Kemudian juga kadang-kadang ada bunga lili. Jadi satu hamparan bunga lili. Kadang-kadang juga ada bunga hortia. Nah, bunga hortia itu pas lagi menjelang musim panas ya. Bunga hortia itu bunga yang warna ungu biru ya. Ya. Kemudian juga kalau musim panas ada yang namanya alang-alang. Jadi lautan alang-alang itu juga boleh bilang tempat foto yang oke banget. Jadi jangan aneh kalau pas Anda ke sana, Anda bisa melihat orang yang berpakaian tuh seperti putri, tapi kok di gunung bukan nyasar ya. Itu karena mereka juga hunting untuk tempat-tempat bagus biar bisa dimasukkan ke IG mereka untuk foto-foto yang luar biasa. Oke. Tadi juga ada ini hot spring ini ya. Hot spring. Itu hanya setelah dari Yang Mingsan kita turun tinggal langsung itu di hot spring Peito. Nah, ini juga boleh bilang kalau Peito ya di Taiwan sendiri juga terkenal dengan ini ya air belerangnya. Jadi Peito ini tadi deketan dengan Yang Mingsan ya, karena Yang Mingsan itu adalah gunung berapi ya, gunung berapi yang masih aktif di Taiwan di tengah kota Taipei. Jadi kalau teman-teman ke sini jangan lupa pada saat musim dingin teman-teman bisa cobain hot spring di daerah Peito di sini. Jadi di sini ada hot spring yang public di mana teman-teman pakai baju swimming aja, atau mungkin teman-teman bisa ke hotel-hotel karena banyak pilihannya di sini. Ya, terus udah gitu di sini pun teman-teman bisa melihat karena daerah Peito ini dulu daerah perumahan orang-orang Jepang ya, karena Taiwan kan dulu pernah dijajah Jepang. Jadi di sini banyak gang-gang kecil yang
yang sangat-sangat Japanese banget, terus udah gitu perpustakaan dan rumah-rumah yang dulu seperti Jepang punya. Jadi sangat unik di sini. Ini beda dengan onsen di Jepang nih, beda ya? Sedikit berbeda di sini. Iya, iya. Jadi ada private bath juga ya? Karena Ada public. private bath juga. Asik, Kak. Ada. Iya, iya. Ya, Yang- private-nya maksudnya masing-masing, bukannya sama Betul. Fona, bukan. Siap. Siap. Aduh. Ya, kita lanjut aja ya daripada pembicara semakin malam ya. Oke, ini kita ke X-Park Aquarium. Nah, ini adalah bisa dibilang pendatang baru kita di tahun 2020 ya, baru buka ya opening di bulan 7 ini. Nah, X-Park Museum ini bukan X-Park Aquarium ini dia kerjasama dengan Yokohama Aquarium ya, jadi sama-sama satu sister brother ya, satu ini. Jadi di dalam sini bisa melihat semua yang imut-imut termasuk jellyfish ya. Ini tempat Instagram banget kalau mau foto di sini ya. Jadi di sini bisa foto dengan jellyfish, penguin ya, dan ikan-ikan, semua jenis ikan sampai ikan hiu ya, semua di sini ada. Oke. Ya. Ya, Di kita Duyung juga lanjut. ya kalau Fona pas ke sana. Kalau saya lagi ke sana foto dengan Putri Duyung. Oh, Putri Duyung Fona. Siap. Oke, lanjut ya. Lala, ya silakan Lala. Lala Mountain. Nah, Mountain. ini Lala Mountain ini lokasinya di daerah Taoyuan ya, dekat dengan International Airport, sekitar 2 jam perjalanan. Di sini teman-teman yang suka hiking tapi nggak mau susah-susah dan mau melihat giant tree di Taiwan yang usianya sudah sampai ribuan tahun, bahkan 2.800 tahun ya, pengen rasanya memeluk itu pohon seperti apa, nah teman-teman bisa ke Lala Mountain. Nah, di sini kalau lagi musim panas ya, jangan lupa untuk makan buah peach, karena lagi musim buah peach, teman-teman bisa petik dan bisa cobain ya, sampai ke steam ikan pun ada dikasih buah peach. Penasaran kan Oke, seperti karena apa lagi rasanya? musimnya ya, lagi musimnya ya. Mm-mm. Oke, dikirimin Jakarta nggak bisa ya, kita harus ke sana ya. Masih belum di open PO-nya. Oke, lanjut aja. Ini HK ya, Old Street ini ya. Silakan, ada yang mau jelasin si Fari ini kali ya, atau si Ya, Fona? Fona, silakan Fona. Ya, Oke singkat saja ya. dijelaskan, boleh? Singkat ya, HK Pepu All Street. Jadi ini adalah tempat kediaman, lokasinya di barat, di daerah Miaoli, daerah Hsinchu sana. Di sini kebanyakan yang tinggal adalah orang-orang HK ya. Jadi dengan sini banyak budaya HK yang kita bisa pelajarin. Terus jangan lupa ya teman-teman kalau ke sini, selain foto-foto rumah-rumah HK yang sangat unik bentuknya seperti bulan sabit, teman-teman juga bisa cobain DIY lecha. Ya, jadi itu dari rempah-rempah dan juga dari kacang-kacangan ya. Itu menandakan artinya kerja keras orang HK ya. Jadi sebelum minum teh aja mesti tumbuk dulu ya. Oh, Belajar menumbuk ya. Belajar bareng-bareng ya numbuknya karena berat. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah di-share. Nah, ini MRT station nih. Apa nih? Kita sekarang pindah ke Kaohsiung ya. Nah, kalau lihat di sini mungkin mesti lihat gambar berikutnya, yang mana ini boleh bilang stasiun terindah di Taiwan. Kalau terdunia itu kedua. Nah, namanya Formosa Boulevard Station. Jadi tempat ini harus dikunjungi kalau ke Kaohsiung. Ini apa boleh bilang ya terkenal dengan Dome of Light-nya. Ini yang namanya Dome of Light-nya dengan ketinggian dengan diameter itu 30 meter persegi. Luasnya itu sekitar 2.000 meter persegi. Jadi ini apa namanya semuanya itu kaca-kacanya berpakai mosaik itu sebanyak 4.500 panel kaca. Oke. Ini all day ya, all day dinyalakan apa? Bukan enggak 24 jam karena tergantung dari stasiunnya. Biasanya bukanya sampai jam 12 malam, pagi itu jam 5.30 baru buka. Oh, Dan biasanya kalau untuk berfoto ria di sini hindari jam pulang dan pergi kerja. Kalau jam pulang tuh? kerja biasanya kalau itu Faridnya berapa kali pilih ke sana sih pas jam 10 pagi. Oke. Jam 10 pagi Jadi atau jam 3. Hindari rush hours ya. Tuh, iya. bisa berfoto dengan berbagai gaya karena lampunya itu berubah-berubah. Jadi nanti bisa hijau, bisa biru. Oke. Berbagai posisi bisa difoto dengan berbagai warna. Oke, next. Nah, next ini kita masih lagi di kota Kaohsiung. Nah, tadi kita di MRT, kita sekarang ke simbol
ikoniknya kota Kaohsiung ya, di Choing Lotus Pond di sini. Jadi di sini ada 2 pagoda, pagoda naga dan macan, yang dimana teman-teman ingat kalau mau masuk ke pagoda ini mesti dari mulut naga keluar dari mulut macan. Artinya biar membawa hoki yang makin double dan makin banyak. Ya. Nah, terus di satu daerah sini dia banyak temple ya. Jadi biasanya kalau orang Taiwan tinggal di Kaohsiung, pas saat Imlek mereka akan sembahyang di sini untuk meminta berkah ya di sini. Terus udah gitu karena namanya Lotus Pond, karena dulu di sini banyak bunga lotus ya yang mekar di sini. Oke, tapi sampai sekarang masih ada atau? Sampai sekarang masih ada tapi nggak sebanyak dulu ya, karena di tahun dipakai 2017 itu dipakai untuk ini water sport ya. Jadinya Oke. sekarang udah nggak. Ingat ya sobat kota ya, jadi masuknya dari kepala naga, keluarnya di kepala macan, jangan kebalik ya. Betul. Nanti Jadinya hokinya nggak masuk ke dompet saya. Oke. Oke. Bro Kita Edmond, lanjut. di live chat YouTube ada beberapa komentar dan pertanyaan, tapi kita akan tampung dulu ya bro ya. Nanti kita Siap. akan Oke. jawab di sesi tanya jawab di akhir acara. Jadi please everybody stay tune, sobat kota. Kita lanjut lagi. Siap Pak JK, kita lanjut lagi ya. Kita ke Rainbow Village. Oh, Rainbow Village. Ini satu kawasan sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi begitu sampai ke sana, kayaknya jepret-jepret fotonya nggak bakalan habis-habis nih. Karena ini satu perkampungan kecil yang sebenarnya ini adalah perkampungan dari veterannya Taiwan. Jadi ada satu kakek, ini yang veteran, yang saat ini sudah berusia 90-an tahun. Nah, pada saat itu dia gambar-gambarin tembok-temboknya, udah gitu kemudian yang lainnya juga ikut. Malah menjadi salah satu tempat yang paling ternama nih untuk kota Taichung. Dengan akses yang cukup dengan akses yang mudah ya untuk sampai ke sini. Spotnya juga bagus-bagus ya. Kayaknya mau dimanapun, kayaknya spotnya di sini karena udah colorful, jadi bisa masuk Instagram semua nih ya di sini ya. Iya, jadi di berbagai sudut dari sisi manapun, karena gambarnya juga ada cukup berbeda-beda. Dan kalau Anda perginya pas hari Sabtu Minggu atau waktu-waktu tertentu, di mana kadang-kadang ada orang tuh dengan patung Iron Man. Nah, dari situ bisa berfoto bareng dengan Anda dan bahkan dia bisa mengajari Anda tuh untuk gaya-gaya yang boleh bilang gaya-gaya unik bersama dia. Oke. Lanjut lagi. Ya. Nah, tadi kita habis dari Rainbow Village. Nah, di lokasi yang nggak terlalu jauh, ya ini kita di Tung Hai University. Di sini teman-teman bisa melihat arsitektur chapel, ya gereja yang masih dipakai ya setiap minggunya, tetap masih ada ibadah di sini. Nah, ini salah satu chapel yang dulu dibangun oleh Mr. IMP ya, yang bisa dibilang sekarang termasuk arsitek ya. Beliau memang sudah meninggal sih sekarang, tapi dia punya salah satu yang terkenal selain Louvre Memorial Chapel ini adalah teman-teman nih mungkin pernah ke Paris, ke Louvre Museum ya, yang piramid kacanya itu juga salah satu hasil karyanya juga. Ya, yang kalau yang chapel ini waktu dia masih muda ya, tahun 1960-an waktu dia pembangunannya. Oke, ini juga bisa dipakai buat tempat ibadah, juga misalnya hal matrimoni buat wedding ya. Iya. Oke, makanya tadi udah cari jodoh di Taiwan, nah itu Nyambung ya. Nyambung. Oke, kita lanjut lagi. Wow, ini dia ice cream ya. Ice cream, ya sebenarnya di sekarang ini adalah tempat atau klinik mata ya, dokter mata. Makanya sekarang namanya tuh eye-nya pakai eye mata, krimnya itu pakai scream, jadi menjerit. Miyahara Ice Cream. Nah di sini itu sebenarnya sih adalah tempat jual souvenir dalam bentuk makanan, yang mana kemasannya itu yang luar biasa. Jadi beragam ya, seperti misalnya kalau seandainya jual teh itu menggunakan kemasan seperti piringan hitam, kemudian juga ada juga yang kue nastar lah dengan kemasan seperti kotak perhiasan dari zaman kuno dan lain sebagainya. Nah di sini di lantai 2-nya ada restoran, kemudian juga ada kalau seandainya karena kalau tiap kali ke sini, Farni berapa kali ke sini selalu mau beli es krimnya itu nggak kedapetan, ngantri.
ini nih ya baru kali ini didapat sekali doang. Malah orang ngincernya es krimnya itu ya. Es krimnya, karena es krimnya kan dihias dengan bentuk yang unik, yang lucu lah. Ya biasanya langsung deh difoto deh, langsung deh masuk IG kita. Oke. Iya. Oke, nggak perlu berlama-lama di sini, takutnya ntar saya ngiler. Ya. Jadi kita harus lapar. Jam-jam segini jam godaannya luar biasa nih. Ini jam-jam ngemil soalnya ya. Iya, apalagi nih keluarnya langsung bubble tea nih. Bubble tea ini gimana nih? Ya, aduh, kalau ketahuan itu ya nggak boleh namanya nggak minum bubble tea di sini ya. Nah, di Taiwan kita banyak sekali toko-toko bubble tea. Nah, ini salah satu toko bubble tea yang pertama ya yang katanya menciptakan bubble tea ya, Chun Sui Tang. Jadi di sini bubble tea-nya itu luar biasa. Kenapa namanya luar biasa? Karena dia punya size itu 2 kali lipat daripada bubble tea yang biasa kita minum. Ya, terus segitu dia punya bubble juga sangat kenyal ya. Karena orang Taiwan suka makan kenyal. Ya, jadi di sini jadi banyak itu bubble-nya kenyal-kenyal, terus udah gitu unik. Terus juga ada talasnya ya, biasa juga dicampur dengan talas di sini. Nah, selain itu teman-teman juga ada makanan asin yang lain seperti beef noodle ya atau tancai noodle di sini ya yang teman-teman bisa cobain. Orang kesini ngincer ininya ya. Ya, ngincer bubble minumannya, pertamanya ini ya. Ya. Dan kalau untuk foto bisa di samping muka kita. Jadi muka kita jadi kecil deh karena gelasnya itu besar sekali. Betul. Iya, udah minum aja nggak perlu makan, kayak udah kenyang kayaknya. Udah kenyang itu. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada street night market, silakan. Iya, kalau udah ke Taiwan mesti yang namanya ke pasar malam. Nah, pasar malam ini ada di Taipei. Ya, memiliki ciri khas begitu Anda mau masuk itu biasanya disambut dengan wewangian yang kalau menurut Fona itu adalah wangi ya Fona ya. Yaitu bau dari stinky tofu. Nah, ini pasar malam ini sepanjang pasar malam itu kebanyakan jual makanan dan nanti juga akan dikenalkan makanan yang cukup terkenal ya untuk pasar malam Rauhe Night Market. Local food gitu ya, jajanan-jajanan local food di sini. Yang Jadi terkenal ya. Jadi kalau misal ke Taipei, jangan maksudnya cuma ke Selina Market aja ya, kita ke Rauhe juga karena Rauhe juga termasuk pasar malam nomor 2 terbesar dan tertua di Taipei. Jadi di sini kanan kiri isinya semua makanan ya. Jadi teman-teman siapkan perut di sini dari masuk sampai terakhir ya. Banyak sekali makanan-makanan kelas unik di sini yang mesti dicicipi. Ciri khasnya Taiwan ya. Ciri khas Taiwan. Salah Contohnya satunya yaitu berikut. Nah, berikutnya. Tadi ya, bun itu ya. Pepper mana bun. nih gambarnya nih? Waduh, lagi makan dulu kayak ini. Ini black pepper bun. Oke, black pepper ya. Nah, ini makanannya unik banget karena ini bisa dibilang cemilannya orang Taiwan ya di sini ya. Jadi di sini adonannya seperti yang Rifona bilang ya orang Taiwan tuh suka makan yang kenyal. Adonannya black pepper bun ini pun juga kenyal ya, agak-agak kenyal dia punya rotinya. Terus di dalam ya itu ada daging cincang yang dikasih spring onion ya. Taiwan juga terkenal dengan spring onionnya yang manis ya. Jadi dia bikin rasanya sangat juicy di sini. Terus cara pembakarannya itu punya unik karena dia pakai clay oven yang kayak seperti bikin roti India yang ditempel di samping clay ovennya. Ya. Nah, jadi di sini dengan harga cuma 50 NT ya, teman-teman bisa merasakan makanan khas Taiwan ya. Terus bisa sharing dengan teman-teman di sini. Terus itu pun dagingan dalam isinya juga banyak ya. Bukan cuma dikit, banyak, gede loh. Kalau ke Rauhe Night Market mesti kesini, mesti beli ya. Mesti Kalau kesini, namanya mesti belum cobain. pernah ke Rauhe Night Market nih. Belum ke Rauhe Night Market karena ini ikoniknya nomor 1 makanan di Rauhe Night Market. Jadi kalau kita ke Taiwan lupakan diet dulu ya, Sis. Lupakan diet dulu, betul. Tapi jangan takut kan banyak tempat-tempat yang mesti hiking. Jadi balance. Jangan takut untuk overweight ya. Overweight mungkin bagasinya orangnya belak, enggak kok. Kopernya ya overweight ya. Iya. Kopernya. Oke, kita lanjut. Silakan nih oyster omelet ya. Oyster omelet. Wah, ini makanan yang khas Taiwan banget ya karena Taiwan itu banyak oyster ya. Ini tempat apa sih namanya? Oyster punya kebun ya kita bilang ya namanya. Jadi di sini oyster ini biasanya dicampur dengan telur dan air sagu dan dikasih sayur. Jadi sehat banget. Di dalamnya tuh dia lembut, terus di luarnya itu tuh garing ya, karena kan digoreng ya. Terus nanti akan dikasih satu saus warna merah yang tapi rasanya tuh manis.
Iya, atau orange. Rasanya tuh manis, nggak pedes sausnya. Nah, jadi oyster omelet ini ciri khas makanan khas Taiwan, makanan kecil ya, kita bilang makanan jajanan Taiwan ya. Jadi kalau Aha. teman-teman ke sini jangan lupa dicobain ya. Nah, biasanya Jadi kalau ini orang juga di setiap pasar Indonesia malam ada ya? setiap pasar malam pasti ada jual makanan ini. Mm. Oke, kita menuju ke pemandangan lagi. Makanannya cukup dulu sebentar ya. Kita biar Ada nggak yang nggak terlalu Dulu kuat aja ya? nelen air liur. Lanjut lagi, silakan sis. Jadi habis makan, kita sekarang diet dulu, kita hiking dulu ke gunung ya. Kita ke Hualien, ke sini Gunung Batu ini, yang terkenal sebagai tempat untuk melihat orange lily. Jadi setiap musim bulan September, Oktober ya, 2 bulan ini orange lily lagi mekar ya. Dan ini totalnya ada sekitar 400 hektar luasnya ya, bukit-bukit ini. Jadi teman-teman ke sini jangan lupa untuk foto, pakai baju yang cantik, pakai lipstick ya. Nah, ke sini mesti action untuk foto. Nah, terus udah gitu setelah foto selesai, teman-teman bisa beli souvenir orange lily yang dimana orange lily itu bisa buat masak kuah, bisa buat dimakan loh, cemilan.